Perkenalkan, nama saya Zahira Yuningtia Sudevi dari kelompok 7 RS1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memposting jurnal umum dari bukti-bukti transaksi yang sudah didapatkan. Nah, dari bukti transaksi ini, kita bisa melihat di sini bahwa pemilik itu menyetor modal sebesar 500 juta rupiah ke dalam kas perusahaan. Nah, jadi di sini kas kita itu bertambah, yaitu di debit, dan juga ekuitas kita itu bertambah karena setoran modal yang diberi oleh pemilik. Jadi bisa langsung kita masukin sebesar 500 juta di debit dan juga 500 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu dari bukti transaksi yang kedua, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini menerima pendapatan jasa sebesar 900.000 dari pendapatan dan pendapatan administrasi. Di sini kita bisa masukin ke dalam kas, yaitu sebesar 1 juta. Karena kita sudah mendapatkan pendapatan jasa itu dari pendapatan jasa dan juga administrasi. Untuk itu kita masukin ke dalam kredit karena itu untuk pencatatan pendapatan lainnya. Selanjutnya untuk transaksi yang ketiga itu perusahaan ini menerima pendapatan dari berbagai jasa seperti ultrasonografi sebesar 1.500.000 dan juga konsultasi dokter sebesar 700.000 dan juga farmasi sebesar 800.000. Sebelum ini kita tambahin dulu dari 1.500.000 hingga ke 800.000 itu sebesar 3 juta. Lalu ini yang 3 juta ini kita masuk ke debit karena itu kas kita bertambah dari pendapatan layanan tersebut. Untuk pendapatannya kita masukin ke dalam kredit sebesar 1.500.000 dan juga 700 dan 800.000 dari pendapatan farmasi. Untuk transaksi selanjutnya itu adalah ini transaksi keluar, yaitu ketika perusahaan membayar biaya pemeliharaan sebesar 3 juta. Untuk biaya pemeliharaan ini kita masukkan ke dalam debit dan juga untuk kasnya kita masukkan ke dalam kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, kenapa kas ini dikredit? Karena kas kita itu berkurang karena adanya pembayaran untuk beban pemeliharaan. Selanjutnya itu adalah transaksi masuk, yaitu pendapatan farmasi sebesar 178.000 sekian yang diterima secara tunai. Nah, ini untuk pendapatan ini kita masukkan ke dalam kas di debit dan juga untuk pendapatan farmasinya di kredit sebesar 178 sekian. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi masuk, yaitu ketika beban gaji sebesar 4 juta tetapi belum dibayar nih. Jadi beban gajinya itu kita masukkan ke dalam debit dan juga utang gajinya kita masukkan ke dalam kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya itu terjadi transaksi piutang BPJS sebesar 546 sekian. Ini kita masukkan ke dalam debit karena aset piutang kita bertambah. Lalu untuk pendapatan layanan medisnya itu kita masukkan kredit untuk pencatatan. Nah, transaksi selanjutnya ini adalah pendapatan dari laboratorium yang diterima di rekening Bank BCA sebesar 754.000. Untuk pemasukan bisa kita masukkan ke dalam debit dan kredit sebesar 745.000 sekian. Di transaksi selanjutnya itu ada dari pendapatan layanan medis sebesar 5 juta dan juga farmasi sebesar 25 juta. Nah, dari sini adalah kas kita bertambah, jadi kita hitung terlebih dahulu dari transaksi pelayanan ini sebesar 5 juta 25.000 kita masukkan ke dalam debit dan juga pendapatan layanan medis dari itu sebesar 5 juta dan juga pendapatan farmasi sebesar 25.000. Nah, selanjutnya ini adalah ada transaksi keluar sebesar 3 juta.
ini untuk debit dan kreditnya sebesar Rp883.015.000 dan untuk kreditnya itu Rp883.015.000. Jadi debit dan kreditnya ini balance. Oke, sekian dari saya. Bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy Kailari Boko, saya dari kelompok 7, RS1. Di sini saya akan membuat buku besar. Di sini ada beberapa akun. Yang pertama itu akun kas. Pada tanggal 1 Januari 2024 terdapat transaksi sebesar 500 juta di debit. Lalu saldonya di sini berarti 500 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari terdapat transaksi sebesar 1 juta di debit. Maka saldonya 500 tambah 1 juta yaitu berarti 1 juta rupiah. Di sini pada tanggal 5 Januari terdapat transaksi juga sebesar 3 juta. Di saldo 504 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari terdapat transaksi 3 juta di kredit. Berarti saldonya 504 dikurang 3 yaitu 501. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari terdapat transaksi sebesar 178.646. Maka di saldo sejumlah 501.178.646.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 6 Maret terdapat transaksi sebesar 5.025.000 rupiah. 646 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret terdapat transaksi sebesar 3 juta rupiah. Berarti saldo sebelumnya dikurang 3 juta. Bisa. Selanjutnya pada tanggal 3 April terdapat transaksi sebesar, maka saldo sebelumnya ditambah dengan saldo 741.000 rupiah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8 April terdapat transaksi sebesar 401.000 rupiah. Maka saldonya ditambah dari saldo sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 8 April juga terdapat transaksi sebesar 458.000 rupiah. 458.150 rupiah. Saldonya karena ini di debit berarti ditambahkan dari saldo sebelumnya. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Mei terdapat transaksi sebesar 22.824.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei terdapat transaksi sebesar 3.150.000 rupiah. Pada tanggal 16 Mei terdapat transaksi sebesar 350.000 rupiah. Maka saldonya ditambahkan menjadi sekian. Lalu pada tanggal 17 Mei terdapat transaksi sebesar 103.000 rupiah. Juga ditambahkan biar lebih gampang kita menggunakan rumus Excel ya. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei terdapat transaksi sebesar 376.000 rupiah. Saldonya ditambahkan menggunakan rumus Excel. Hasilnya sekian. Lalu pada tanggal 14 Juni terdapat transaksi sebesar 229.500 rupiah. Maka saldonya ditambahkan. Hasilnya sekian. Lalu pada tanggal 16 Juni terdapat transaksi sebesar 2.565.250 rupiah. Caranya sama, tinggal dijumlahkan, hasilnya sekian saldonya. Lalu pada tanggal 30 Juni terdapat transaksi sebesar 5.600.000 rupiah di kredit. Dengan saldonya, karena ini di kredit maka akan dikurangkan. Lalu selanjutnya pada tanggal 22 Juli terdapat transaksi sebesar 4.500.000 rupiah di kredit. Lalu karena ini di kredit, maka saldo akhirnya akan
dengan jumlah transaksi sebelumnya. Lalu selanjutnya, pada tanggal 28 Juli terdapat transaksi sebesar Rp967.000 di debit, maka saldonya akan ditambahkan. Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus terdapat transaksi sebesar Rp207.473.100. Maka karena ini di debit akan ditambahkan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus terdapat transaksi sebesar 10 juta di kredit. Maka karena di kredit, saldonya akan dikurangi. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus terdapat transaksi sebesar 12 juta. Maka saldonya akan dikurangi. Lalu juga pada tanggal 1 September terdapat transaksi sebesar Rp5.350.000. Maka saldonya akan dikurangi. Selanjutnya pada tanggal 5 September terdapat transaksi sebesar Rp4 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 September terdapat transaksi sebesar Rp22.600.000. Pada tanggal 26 September terdapat transaksi sebesar Rp650.000 di debit. Selanjutnya pada tanggal 30 September terdapat transaksi sebesar Rp7.800.000 di kredit. Tanggal 14 Oktober terdapat transaksi sebesar Rp110.500. Tanggal 17 Oktober terdapat transaksi sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 20 Oktober terdapat transaksi sebesar 5 juta di kredit. Tanggal 23 Oktober terdapat transaksi sebesar Rp13 juta di kredit juga. Pada tanggal 2 November terdapat transaksi sebesar Rp324.070 di debit. Tanggal 3 November terdapat transaksi sebesar Rp221.590. Tanggal 15 November terdapat transaksi sebesar Rp437.500. Tanggal 25 November terdapat transaksi sebesar Rp750.000. Tanggal 13 Desember terdapat transaksi sebesar Rp243.000. Pada tanggal 22 Desember terdapat transaksi sebesar Rp2.865.000. Untuk transaksi yang terakhir di akun kas tanggal 29 Desember terdapat transaksi sebesar Rp10 juta. Maka akun kas sudah selesai pada buku besar. Selanjutnya pada akun BCA. Pada tanggal 3 Maret terdapat transaksi sebesar Rp745.000 di debit. Maka saldo akhirnya juga sebesar Rp745.000. Lalu pada akun Bank Mandiri
Perkenalkan, nama saya Rameza Elia dari kelompok 7 RS1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat neraca saldo, dan di sini saya sudah membuat tabelnya untuk neraca saldo periode tahun 2024. Di sini tabelnya terdiri dari kode akun, debit, dan kredit. Nah, kita bisa mendapatkan data untuk neraca saldo itu dari buku besar. Jadi caranya di sini itu ada akun, yang pertama itu ada akun kas dan ada nomor akun, misalkan 110. Nah, di sini ada saldonya, debit dan kredit. Di sini saldonya itu ada di debit dan kita melihat hanya saldo akhirnya saja. Jadi saldo akhir dari akun kas itu senilai 648 juta sekian. Jadi yang diambil itu hanya bagian saldo akhirnya saja. Jadi di sini bisa kita tulis yang pertama itu ada kode akunnya, yaitu untuk akun kas itu kode akunnya 110. Dan untuk saldo akhirnya, saldo akhir dari akun kas itu ada di debit senilai 648 juta sekian. Jadi kita copy, kita pindahkan sini. Dan selanjutnya ada akun Bank BCA dengan nomor akun 111, saldo akhirnya itu di debit 745.000. Kita copy, kita pindahkan. Ini saldonya ada di debit. Selanjutnya ada akun Bank Mandiri dengan nomor akun 112, saldo akhirnya itu di debit senilai 2.055.000. Ini kita copy. Akunnya Bank Mandiri. Nomor akunnya 112. Ini kita paste. Selanjutnya ada akun Pita Usaha, nomor akunnya 112, saldo akhirnya berada di debit senilai 1.400.000 sekian. Kita copy. Pita Usaha. Saldonya di debit. Ini kita copy juga. Selanjutnya ada akun piutang BP Jasa Ketenagakerjaan, nomor akun 112, saldonya berada di debit senilai 500.000. Ini tinggal kita pindah-pindahin aja. Kode akunnya sama. Selanjutnya ada akun utang usaha, nomor akunnya 210, saldo akhirnya di kredit 12.403.000. Utang usaha. Saldonya di kredit, kode akunnya 210. Selanjutnya ada akun utang gaji, kode akunnya itu 211, saldonya di kredit 94 juta. Kita copy. Kodenya 211, saldonya di kredit.
Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini tuh dibuat periode Desember tahun 2024. Nah, di sini udah ada contoh data penyesuaiannya dan tabelnya. Tabelnya itu berisi tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, sebelum kita memasukkan data ke tabelnya, kita harus melihat data penyesuaiannya. Di sini data penyesuaian yang pertama, itu ada piutang usaha Mandiri InHealth yang masih harus ditagih pada transaksi tanggal 1 bulan 4 dan tanggal 11 bulan 9 sebesar 670.323. Nah, karena ini periode per Desember tahun 2024, jadi tanggalnya itu kita isi per tanggal 31 bulan 12 tahun 2024. Nah, untuk data penyesuaian yang pertama, itu piutang usaha yang belum tertagih akan diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan. Jadi, debitnya itu piutang usaha Mandiri InHealth senilai 670.323. Nah, untuk akun kreditnya, itu pendapatan jasa. Nah, ini kita copy aja. Selanjutnya, untuk data penyesuaian yang kedua, itu ada piutang BPJS Ketenagakerjaan yang masih harus ditagih pada transaksi tanggal 1 bulan 3 sebesar 546.700. Nah, di sini caranya masih sama seperti nomor 1. Jadi, ini kita pindahkan aja. Kita tinggal copy saja. Tanggalnya sama per Desember. Keterangannya juga sama. Dan di sini kita ganti piutang BPJS Ketenagakerjaan. Dan saldonya di debit senilai 546.700. Untuk saldo kreditnya, keterangannya itu sama juga, pendapatan jasa, kita copy, dan ini juga copy di kredit. Selanjutnya, untuk data penyesuaian yang ketiga, itu ada piutang usaha Mandiri yang masih harus ditagih pada transaksi tanggal 1 bulan 9 sebesar 796.000. Nah, ini juga sama seperti data penyesuaian 1 dan 2. Jadi ini kita tinggal copy saja seperti tadi. Tinggal diganti piutang usaha. Nah, untuk piutang usaha Mandiri itu berada di debit senilai 796.000 dan keterangan saldo kreditnya itu sama pendapatan jasa. Kita copy, taruh di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada data penyesuaian yang keempat, itu utang usaha yang masih harus dibayar pada transaksi tanggal 10 bulan 6 dan tanggal 1 bulan 10 sebesar 12.403.000. Nah, utang usaha ini masuknya ke beban yang belum dibayar yang akan diakui sebagai beban pada periode berjalan. Jadi, di sini kita masukkan tanggalnya sama. Kita copy aja. Nah, untuk keterangannya itu beban utang usaha pada utang usaha. Jadi, di debitnya itu utang usaha senilai 12.403.000 dan kreditnya utang usaha senilai 12.403.000 juga sama. Jadi kita copy aja. Untuk data penyesuaian yang terakhir itu nomor 5, ada utang gaji yang masih harus dibayar pada transaksi tanggal 27 bulan 2 sebesar 4 juta. Nah, di sini tanggalnya itu sama. Nah, untuk utang gaji itu sama juga dengan data penyesuaian yang keempat. Jadi ini kita copy aja. Tapi kita ganti jadi beban gaji.
dan utang gaji. Jadi, untuk debitnya, saldo debit beban gaji itu senilai 4 juta. Dan utang gajinya dikredit juga sama senilai 4 juta. Nah, ini udah. Sekarang tinggal kita totalkan memakai rumus sum dan pilih data yang ingin kita jumlahkan. Enter. Nah, ini hasilnya totalnya debit dan kredit itu harus balance. Nama saya Nurani Giverina Putri dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mengisi neraca lajur. Sebelumnya, untuk mengisi neraca lajur kita membutuhkan neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah memiliki neraca saldo dan juga jurnal penyesuaiannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel dari neraca lajur. Itu ada nomor akun atau kode akun, ada nama akunnya, ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laba rugi dan juga neraca. Yang pertama kita akan mengisi dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini kita mengisi dari sheets neraca saldo yang sudah kita buat. Langsung kita copy paste ke dalam sheets neraca lajur. Lalu jika sudah terisi semua, udah kita copy paste dari sheets neraca saldo, selanjutnya kita mengisi kolom jurnal penyesuaian itu dari sheets jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Langsung saja di copy paste semuanya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini itu ada piutang usaha, ada pendapatan jasa, piutang BPJS Ketenagakerjaan, piutang pendapatan jasa, piutang usaha mandiri, pendapatan jasa, beban utang usaha beban gaji dan juga utang gaji. Yang pertama di sini ada piutang usaha. Untuk piutang usaha dari Mandiri InHealth itu sebesar 470.323. Lalu ada piutang dari BPJS Ketenagakerjaan dan ada piutang usaha dari Mandiri. Untuk mengisi jurnal penyesuaian, kita langsung saja masukkan dari sheets jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Hitung terlebih dahulu untuk piutang usahanya. Untuk piutang usaha ada 670.000 sekian dan juga piutang usaha Mandiri 796.000 sekian. Hasil tambahnya 1.466.323. Lalu selanjutnya ada piutang BPJS Ketenagakerjaan. Dari piutang BPJS Ketenagakerjaan itu ada sebesar 546.700. Itu langsung saja kita copy, lalu kita pastekan ke dalam debit. Lalu selanjutnya ada utang usaha. Untuk utang usaha karena dikredit, kita lihat dulu di jurnal penyesuaian itu ada beban utang usaha sebesar 12.403.000. Ini kita langsung copy saja, langsung kita paste ke dalam neraca lajur di bagian kredit. Selanjutnya untuk utang gaji. Utang gaji ada sebesar 4 juta. Langsung saja kita copy, paste ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada pendapatan jasa 670 sekian, ada pendapatan jasa 546 sekian, dan juga pendapatan jasa dari 796 sekian. Itu akan kita tambahkan, hasilnya itu sebesar 2.013 sekian. Selanjutnya ada beban utang usaha sebesar 12 juta sekian. Copy aja dan langsung paste ke dalam kolom beban utang usaha, ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang debit. Lalu selanjutnya ada beban gaji. Untuk beban gaji sebesar 4 juta langsung kita copy dan kita langsung paste saja ke dalam kolom debit jurnal penyesuaian. Lalu jika sudah, jangan lupa untuk ditotal antara debit dan juga kredit dari jurnal penyesuaian. Di sini sudah balance ya antara debit dan kredit dari jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya kita akan mencari neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Untuk mencari neraca saldo disesuaikan itu adalah dengan cara menjumlahkan antara kolom neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Langsung saja ditambahkan antara kolom ini dengan juga kolom ini. Langsung taruh di sini. Karena ini nggak ada, jadi langsung saja ini taruh di dalam sheets debit neraca saldo disesuaikan. Karena ini nggak ada temennya dan tidak ditambah apa-apa, langsung saja kita taruh. Karena ini untuk piutang usaha ada 1,4 sekian ditambah 1,4 sekian itu jadinya 2.932.646 rupiah. Lalu untuk ini ditambah ini itu sebesar 1.993.400. Karena ini dikredit sama dikredit antara ini dengan ini,
kita jumlahkan, kita tambahkan di kredit karena mereka ada di kredit. 12 juta sekian ditambah 12 juta sekian. Itu hasilnya ada 24 juta 806.000. Lalu karena di sini juga ada kredit sama kredit, kita tambahkan sebesar 8 juta. Dan di sini karena tidak ada yang harus ditambahkan, maka langsung kita copy saja dan kita masukkan ke dalam kredit karena ini ada di kredit. Ini juga langsung saja kita copy, kita paste ke dalam kredit. Dan di sini karena ditambah antara kredit sama kredit, maka 900.000 ditambah 2 juta sekian. Itu sebesar 2.913.023 perak. Untuk ini sisanya karena tidak ada yang harus ditambah, kita langsung saja copy dan paste ke dalam kolom kredit neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk 80.000 dari diskon ini kita kopinya ke dalam kolom debit neraca saldo disesuaikan. Ini juga tidak ada yang harus ditambahkan, jadi kita langsung saja copy paste ke dalam debit neraca saldo disesuaikan. Beban gaji 9 juta sekian ditambah 4 juta sekian. Itu sebesar 13.350.000. Dan ini karena tidak ada yang harus ditambahkan, maka dia langsung saja kita copy sampai sini, kita langsung paste saja ke dalam debit neraca saldo disesuaikan. Dan jangan lupa untuk kita jumlahkan antara kolom debit dan juga kolom kredit dari neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini hasilnya sudah sama ya, sudah balance antara debit dan juga kredit dari neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya ada kolom laba rugi. Pindahkan neraca saldo disesuaikan ini yang akun real ke kolom neraca, sedangkan yang akun nominal ke dalam laba rugi. Lihat dari kode akun. Kode akun berawalan 1, 2, dan 3 itu dia akan masuk ke dalam kolom neraca. Untuk kode akun yang berawalan dari 4, 5, 6, dan sekian itu kita masukkan ke dalam laba rugi. Jadi langsung saja kita copy dan paste akun real atau akun yang berawalan 1, 2, 3 itu ke dalam kolom neraca. Jadi untuk yang 1, 2, 3 itu ada sampai modal. Maka dari sini sampai sini. Untuk yang kredit karena hanya sampai modal, jadi hanya sampai yang 500 juta. Ini langsung saja kita copy dan kita paste ke dalam kredit karena disesuaikan dari debit sama kredit dari sini ya. Untuk kode akun yang berawalan dari 4, 5, sampai 6 dan sekian ya, itu kita taruh di bagian laba rugi, di kolom laba rugi, yaitu dari pendapatan jasa dari 2 juta ini sampai bawah kita copy sampai 4. Langsung saja kita copy paste tapi harus sesuai sama debit sama kreditnya. Selanjutnya, karena dari diskon sampai beban persediaan itu adanya di debit neraca saldo penyesuaian, maka langsung kita paste sampai beban persediaan ini dan langsung taruh di debit laba rugi. Langsung kita paste saja. Nah, karena ini sudah keisi antara laba rugi dan juga neraca, langsung saja kita jumlahkan. Nah, di sini kami sudah dapat jumlah antara laba rugi dan juga neraca. Di sini jumlahnya itu belum balance karena di sini masih ada laba rugi yang harus kita cari. Kemudian untuk mengetahui balance atau tidaknya, kita harus menselisihkan antara kolom debit kredit laba rugi dan juga kolom debit kredit neraca. Nah, yang pertama itu ada 258 juta sekian dikurangi 139 sekian. Hasilnya itu sebesar 118 juta sekian. Lalu untuk selisih antara debit kredit neraca itu ada 654 sekian dikurangi 535 sekian. Dan setelah diselisihkan antara kredit dan debit, itu hasilnya sama, yaitu sebesar 118 juta sekian. Lalu untuk mengisi di bagian paling bawah dan untuk mengetahui apakah balance atau tidak, dengan cara menambahkan antara total dan juga laba rugi. Dan untuk jumlah dari total dan juga laba rugi itu ada 258 sekian. Dan untuk ini langsung saja kita copy paste ke bawah, dan ini juga langsung kita saja copy paste saja ke bawah. Dan ini juga perlu dijumlahkan, itu 535 juta sekian ditambah 118 juta sekian, itu hasilnya sama, yaitu 654 juta sekian. Dan ini sudah balance ya antara kolom laba rugi dan juga neraca, antara debit dan kreditnya. Untuk sheet neraca lajurnya ini sudah kita buat, itu dia tutorial untuk mengisi neraca lajur dari jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban, agar saldo akun-akun tersebut menjadi nol di awal periode berikutnya. Selain itu, jurnal ini juga digunakan untuk memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal. Yang pertama, menutup akun pendapatan ke kristal laba rugi.
Seluruh akun pendapatan akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Jurnal kelompok kami memiliki berbagai pendapatan seperti pendapatan jasa sebesar 2.886 sekian. Dan berikutnya ada pendapatan farmasi yaitu sebesar 3.096 sekian. Langkah pertama adalah mendebet semua akun pendapatan dan mengkredit jumlah totalnya ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat jurnalnya. Yang pertama, debit pendapatan jasa. Debit pendapatan jasa yaitu sebesar 2.886. Berikutnya ada pendapatan farmasi yaitu sebesar 3.096 sekian. Dan kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya sebesar 258.598 sekian. Langkah kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Akun beban ditutup ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita menutup akun beban seperti beban gaji yaitu sebesar 13.350.000. Yang berikutnya ada beban operasional yaitu sebesar 13 juta dan yang terakhir ada beban pemeliharaan yaitu sebesar 14 juta. Langkah ini dilakukan dengan mengkredit akun beban dan mendebet jumlah totalnya ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat jurnalnya. Ikhtisar laba rugi sebesar 139.736.000 sekian. Berikutnya ada beban gaji, yaitu sebesar 13.350.000 dan berikutnya ada beban operasional sebesar 13 juta ribu. Dan berikutnya ada beban pemeliharaan yaitu sebesar 14 juta. Setelah langkah ini, saldo semua akun beban juga menjadi 0. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban, agar saldo akun-akun tersebut menjadi 0 di awal periode berikutnya. Selain itu, jurnal ini juga digunakan untuk memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal. Yang pertama, menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Seluruh akun pendapatan akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Jurnal kelompok kami memiliki berbagai pendapatan seperti pendapatan jasa sebesar 2.886 sekian. Dan berikutnya ada pendapatan farmasi yaitu sebesar 3.096 sekian. Langkah pertama adalah mendebet semua akun pendapatan dan mengkredit jumlah totalnya ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat jurnalnya. Yang pertama, debit pendapatan jasa. Debit pendapatan jasa yaitu sebesar 2.886. Berikut ada pendapatan farmasi yaitu sebesar 3.096 sekian. Dan kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya sebesar 258.598 sekian. Langkah kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Akun beban ditutup ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita menutup akun beban seperti beban gaji yaitu sebesar 13.350.000. Yang berikutnya ada beban operasional yaitu sebesar 13 juta dan yang terakhir ada beban pemeliharaan yaitu sebesar 14 juta. Langkah ini dilakukan dengan mengkredit akun beban dan mendebet jumlah totalnya ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat jurnalnya. Ikhtisar laba rugi sebesar 139.736.000 sekian. Berikutnya ada beban gaji, yaitu sebesar 13.350.000 dan berikutnya ada beban operasional sebesar 13 juta ribu. Dan berikutnya ada beban pemeliharaan yaitu sebesar 14 juta. Setelah langkah ini, saldo semua akun beban juga menjadi 0. Membuat jurnal pembalik. Apa sih jurnal pembalik itu? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya. Biasanya tanggal 1 Januari untuk membalik pencatatan jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Jurnal ini membantu menyederhanakan pencatatan transaksi di periode baru. Yang pertama, memperhatikan akun yang memerlukan jurnal pembalik. Bahwa tidak semua jurnal penyesuaian harus dibalik. Akun yang umumnya memerlukan jurnal pembalik seperti beban yang masih harus dibayar atau utang beban, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, dan pendapatan diterima di muka.
Dalam jurnal ini, akun-akun seperti pendapatan jasa, utang usaha, dan utang gaji memerlukan pembalikan. Yang kedua, mencatat jurnal pembalik untuk setiap akun. Pendapatan jasa dan piutang usaha, bahwa pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode sebelumnya dibalik dengan cara debit pendapatan jasa, kredit piutang usaha, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, pendapatan jasa sebesar 600, debitnya sebesar Rp670.323 rupiah, dan kreditnya piutang usaha sebesar 670, kreditnya 670.323. Pendapatan jasa dan piutang BPJS Ketenagakerjaan. Proses yang sama berlaku untuk pendapatan lain yang masih harus diterima tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Debit pendapatan jasa sebesar 546.700. Piutang BPJS-nya ada di kredit, yaitu sebesar 546.700. Berikutnya yang ketiga, utang usaha dan beban utang usaha, bahwa utang beban seperti beban yang masih harus dibayar dibalik dengan cara debit utang usaha, kredit beban utang usaha. Pada jurnal ini pada tanggal 1 bulan 1 2025 terdapat pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada di debit, yaitu sebesar 796.000. Yang kedua ada piutang usaha mandiri, ada di kredit, yaitu sebesar 796.000. Yang keempat, utang gaji dan beban gaji, bahwa pembalikan utang gaji dilakukan dengan yaitu seperti jurnal ini, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 terdapat utang usaha yaitu utang gaji di debitnya yaitu sebesar 4 juta dan beban gaji yaitu sebesar 4 juta. Dan bahwa setelah mencatat semua jurnal pembalik, total debit harus sama dengan total kredit. Dari jumlah keseluruhan yang sudah ditotal yaitu debitnya yaitu sebesar 18.416.023 dan kreditnya yaitu sebesar 18.416.023. Berdasarkan data jurnal, total debit itu adalah sebesar 18.416 sekian dan total kreditnya sama, yaitu sebesar 18.416 sekian.